Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab, dan kita kembali dalam spesial program kita itu Bincang-Bincang. Dan hari ini saya kedatangan seorang teman, seorang saudara kita, yaitu Raul Nebaho. Ya, selamat pagi Raul. Apa kabar Raul? Wah, selamat pagi Bang Pendeta Harold. Puji Oke, Tuhan, kabar puji baik. Tuhan. Sehat ya selalu ya Raul ya. Sehat. Raul ini adalah seorang guru sekolah minggu dari gereja HKBP, dan beliau juga lagi menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta, dan beliau memang sangat giat di dalam pelayanan anak muda, khususnya dalam hal musik ya Raul, betul ya? Ya, betul. Musik. Dan hari ini tema kita itu sangat menarik, khususnya bagi setiap pelayan-pelayan di gereja, tidak hanya kepada para pendeta, yaitu toxic ministry ya, toxic ministry. Kalau di bahasa Indonesia kan apa ya Raul ya? Pelayanan yang penuh racun gitu ya. Racun gitu ya, namanya toxic racun sih. Iya, pelayanan ya yang sedikit mengganggu begitulah ya. Nah, saya ingin memberi judul kecilnya nih Raul, toxic ministry, pelayanan karena terpanggil atau pelayanan karena terpaksa dan pelarian. Nah, mungkin bisa gitu juga ya. Karena banyak sekarang anak muda di hampir semua denominasi gereja pelayanan, tetapi jangan-jangan pelarian. Nah, begitu ya. Betul. Jangan-jangan hanya mau tampil, tetapi tidak mengerti makna pelayanan itu. Nah, kita hari ini berdiskusi kepada Raul, kita akan ngomong banyak. Pertama-tama saya ingin tanya dulu nih kepada Raul ya, sebagai rekan kita untuk bincang-bincang. Apa sih toxic ministry itu bagi Raul? Oke, toxic ministry ya. Kita kan tadi sudah tahu sedikit. Toxic itu racun ya, racun. Jadi kalau kita kaitkan dalam pelayanan ya, memang kan pelayanan itu tujuannya baik. Kita melayani punya tujuan yang baik, kita membangun jemaat, terus kita juga punya tujuan ya untuk juga kemuliaan Tuhan gitu kan. Ya kan, menjalani misi Tuhan, tetapi kadangkala di dalam pelayanan itu pasti ada sesuatu yang mungkin mengganjal gitu loh, sesuatu yang mungkin bertolak belakang dan bahkan tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu loh. Nah, itulah yang disebut toksik gitu loh. Jadi istilahnya toksik itu kan racun. Jadi dalam pelayanan itu kadang-kala nggak selamanya bersih gitu loh, nggak selamanya kita melayani tulus. Ada orang yang melayani tapi hatinya itu bukan untuk melayani, tapi hatinya untuk dilayani gitu loh. Dia mau menjadi yang terbesar gitu loh. Jadi dia melayani, jadi dia memakai label pelayanan dengan tujuan untuk supaya dia bisa mempunyai kekuasaan. Nah, itu kan yang jadi problem gitu. Nah, saya rasa itu adalah salah satu bentuk toxic ministry, ya kan. Jadi secara prakteknya juga mungkin kalau dalam pelayanan yang toxic ministry itu ya, pelayanan yang racun adalah yaitu yang pertama motivasi, ya kan. Motivasi kita pelayanan itu apa? Kalau memang motivasinya salah, pasti ya secara realitanya yang terjadi bakal salah juga. Gitu loh. Ya kan? Secara realita pasti bakal salah, dan akhirnya itu bisa menimbulkan sesuatu yang tidak pantas dilihat gitu loh. Karena pelayanan itu bukan lagi pelayanan, tetapi ya soal mungkin cari duit, entah soal mungkin meninggikan diri, kekuasaan, bahkan politik. Dan mungkin itu yang terjadi di banyak gereja gitu, dengan mengatasnamakan Tuhan. Ya makanya ini yang perlu kita bahas lebih dalam, yang perlu kita kupas. Mungkin berbicara toxic ministry itu sangat jarang juga ya kita temui, mungkin di YouTube atau di media sosial yang membahas tentang toxic ministry, jarang banget. Tetapi itu paling sering terjadi di dalam pelayanan kita gitu. Betul. Nah misalnya nih Raul kan ya, saya juga punya kasus teman ya yang pelayanan di gereja. Dia itu seorang singer, ya. Oke. Suaranya bagus sekali, tetapi ya itu tadi seperti Raul katakan, karena motivasinya salah, motivasinya hanya PK, persembahan kasih. Ini anak pindah-pindah gereja, nyari PK mana yang terbesar. Waduh. Iya, ini kita salah satu memberikan contoh bagaimana toxic ministry itu sebenarnya ada di dalam gereja. Ada. Gitu kan, ya. Nah, itu banyak sekali terjadi di gereja-gereja besar, padahal kan
Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan ya kalau mau pelayanan itu jadi hamba, ya begitu Jadi ya. hamba. Jadi budak, dulosnya Tuhan, ya kan. Tetapi yang seperti kita bahas di awal tadi, ternyata pelayanan itu bukan hanya dari motivasi pribadi, Raul, tetapi dari pihak gerejanya pun terkadang ada toksik ya. Nah, betul. Ini Jadi Raul bukan bisa pribadi. ada share nggak pengalaman soal toksik di gereja begitu? Oke, tadi kan yang saya bahas mungkin itu bersifat pribadi ya, motivasi yang salah. Nah, lalu bagaimana dengan organisasi gereja? Nah, organisasi pun juga ada yang toksik, karena organisasi itu kan isinya adalah pribadi-pribadi di dalam organisasi. Nah, ketika di dalam organisasi itu ada pribadi-pribadi, nah pribadi-pribadi itu mempunyai motivasi yang salah dalam pelayanan, maka ketika mereka bergabung, itu hasilnya bakalan toksik gitu loh. Ya, contoh misalkan kita punya 10 telur. Ya kan, 10 telur kita ceplokkan semua gitu loh. Kita ceplok telur itu, kita ceplok 10 telur itu ke dalam satu baskom misalnya. Tapi satu telur itu, satu dari 9 telur itu busuk. Ya, ketika dikocok itu bakal busuk gak itu? Iya. Kira-kira. Ya bakal enak gak? Kan gak enak juga kan, karena udah ada yang busuk gitu, kotor. Nah, itu aja bisa jadi satu ilustrasi yang memang sangat cocok dengan realitas yang terjadi. Biarpun mungkin ada satu orang yang toksik, ya, ketika satu orang itu memberikan dampak yang besar dalam pelayanan dan orang itu toksik, maka gereja itu bakal jadi masalah, bakal toksik juga gitu. Betul. Secara organisasi. Jadi sebenarnya gereja seharusnya menjadi institusi yang melihat kemurnian pelayannya ya, seperti itu seharusnya ya. Dan seharusnya juga begitu. Gereja beserta ya pendeta dan majelisnya harusnya introspeksi kalau memang mereka ada toksik di dalamnya sendiri, sepertinya begitu ya. Harusnya introspeksi ya, karena ada terjadi mungkin di satu gereja ya, gereja suku yang saya tahu ada satu sumber ya, satu orang mereka keluh kesah, mereka sangat mempunyai keluh kesah terhadap gerejanya. Jadi mereka itu di situ tidak bertumbuh karena yang khotbah itu pendetanya itu terus dan temanya itu terus dan program pelayanannya pun sama terus. Jadi hanya sekedar rutinitas. Ya. Ada satu jemaat yang merasa keluh kesah gitu loh, merasa aduh ini saya pengen nyatakan ini ke majelis gitu kan. Nah, ketika dinyatakan ke majelis, si majelis itu ya seperti nggak terima ya kan. Jadi seakan-akan majelis itu yang berkuasa atas gerejanya gitu loh. Nah, padahal kan yang namanya gereja itu kan kita harus sama-sama saling introspeksi ya. Betul. Saling mengkoreksi, sama-sama belajar. Jadi saya rasa gereja kalau supaya menjadi gereja yang baik, itu gereja itu harus merengkuh jemaatnya, dan yang kedua adalah gereja itu harus mendengarkan keluh kesah jemaat juga, ya kan. Jadi jangan sampai di dalam gereja itu yang namanya pendeta atau sintua ya atau majelis itu ngerasa paling benar, itu jangan gitu, karena karena ada satu saat ya di mana yang namanya hamba Tuhan itu kan bisa salah. Yeah. Nah, ketika jemaat itu melihat itu salah, ya hamba Tuhan itu harus menerima ya koreksi dari jemaat itu. Kalau nggak terima, justru itu makin toksik, makin parah gitu. Nah, itu yang menjadi keluh kesah jemaat itu, ketika salah satu jemaat itu dia tidak dihargai pendapatnya, ya kan? Akhirnya ya dia pindah gitu. Nah, ketika jemaat itu pindah ke tempat lain, jemaat itu yang disalah-salahkan. Ya kan? Seharusnya kan gereja mengkoreksi gitu. Betul, jadi betul. Malah dibilang, oh ada satu jemaat kami yang pindah karena sakit hati sama kami gitu katanya. Karena sakit hati sama kami. Ya, seharusnya jemaat itu mengertilah kondisi gereja kami begini-begini ya. Ya memang, tapi kan harusnya hamba Tuhan ya itu juga harus mengkoreksi diri. Jangan sekedar bilang, oh ada jemaat yang sakit hati sama kami. Jangan sekedar bilang begitu, tapi harusnya hamba Tuhan atau hamba Tuhan itu juga harus bilang, mungkin kami akan belajar mengkoreksi diri kami. Mungkin diri kami ini sebagai hamba Tuhan mungkin ada yang salah kali ya, sehingga
jemaat ada yang pindah keluar. Mungkin itu jadi koreksi untuk kami. Seharusnya begitu kan? Betul. Tapi ini enggak gitu loh. Mereka nggak ngerasa bersalah. Dan ada kasus juga tuh Raul ya. Saya terkadang lucu ya kalau ngobrol sesama pendeta gitu ya. Mereka itu ketika jemaatnya pindah, pertama mereka menganggap gereja lain itu ngambil dombanya. Nah, itu kan sebenarnya kalimat yang salah ya. Kalimat yang kan salah. Umat itu punya Tuhan, dombanya Tuhan, bukan satu denominasi gereja, iya kan? Iya. Yang kedua, pasti ketika jemaat itu pindah, dia akan membuat pernyataan ke semua jemaatnya yang ada, jangan lagi mau percaya gereja itu karena dia sudah mengambil domba kita, begitu ya kan ya? Iya. Sehingga banyak sekali terjadi perpecahan antar gereja, antar denominasi hanya gara-gara gitu tuh. Padahal seperti tadi Raul katakan, jangan-jangan di tubuh pendeta majelis sintuanya lah yang bermasalah seperti yang itu bermasalah. Kan, ya. Memang ada kasus yang jemaatnya juga bermasalah gitu ya, ada. yang bakal kena aturan untuk dikucilkan segala macam. Nah itu nanti Raul mungkin bisa bahas. Tetapi yang selama ini Raul alami, misalnya atau pernah Raul sharing dengan teman-teman, rekan-rekan yang pernah dengar, apa pergumulan? Ya ini Raul guru sekolah minggu nih. Apa nih pergumulan yang selama ini dirasakan? Iya, pergumulan yang tentang saya pelayanan rasakan ya. Tentang pelayanan, oke. Saya rasa di dalam pelayanan pasti ada pergumulan masing-masing ya. Jadi kalau dari saya pribadi di pelayanan saya sebagai guru sekolah minggu, ya pasti ada masalah juga, ada problem juga gitu ya. Nah, yang jadi salah satu problemnya adalah mungkin kekurang terbukaan mereka terhadap dunia luar ya. Karena maklum tempat saya melayani itu memang gereja yang istilahnya bukan gereja di kota gitu loh, tapi semi-semi gimana ya bilang ya, peralihan ya istilahnya, ya semi-semi kota lah istilahnya, masih agak cenderung kampung-kampung sedikit lah gitu ya, tapi nggak kampung-kampung banget, dan memang pikiran mereka kurang terbuka dengan dunia luar gitu ya, dunia yang luas, pelayanan di luar. Jadi ketika ada saatnya saya kan juga bersyukur kepada Tuhan karena saya juga Tuhan kasih saya relasi hamba-hamba Tuhan, gitu, teman-teman yang lain, termasuk Bang Pendeta Harold ya kan, ini kan salah satu bentuk ya cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan sehingga kita boleh bertemu kan. Betul. Ini relasi gitu ya. Nah, ketika saya diundang ke satu tempat ya, satu pelayanan, saya diundang oleh rekan hamba Tuhan karena saya punya hubungan relasional dengan salah satu hamba Tuhan. Dan di situ saya pelayanan. Ketika saya pelayanan di situ, saya sempat ngeposting juga di sosial media dan ada beberapa orang yang akhirnya sensitif gitu dan melaporkan itu ke majelis gitu ya. Dan akhirnya saya dipanggil dan ya saya disidang istilahnya. Dipermasalahkan dan mereka bilang bahwa tempat saya melayani itu tidak sedogma gitu loh, tempat saya diundang pelayanan. Tidak sedogma. Jadi mereka menyampaikan gimana ya? Mereka bilang itu tidak sedogma. Ya. Nah, tetapi mereka tuh menyampaikannya itu atas dasar pikiran mereka gitu loh, bukan atas dasar data dan fakta yang ada. Gitu ya. Tapi memang Raul ada beberapa gereja yang saya ketahui menekankan sekali soal dogma itu, bahkan di luar pendeta mereka. Ini saya berbicara dari sudut pandang pendeta ya, supaya kita fair ya. Iya. Kayak saya nih misalnya, saya ini tidak akan bisa khotbah di salah satu gereja konvensional, Raul. Kenapa? Saya bukan lulusan STT yang mereka mau. Iya. Nah itu sudah pernah diperdebatkan, dibuat sidang oleh salah satu lembaga yang kita tahu, misalnya PGI gitu ya. Kenapa sih ini dikotak-kotakkan? Nah, itu bahasa kita ya, dikotak-kotakkan. Sehingga yang namanya hamba Tuhan itu ya terbatas saja memang untuk salah satu gerejanya atau salah satu denominasinya. Tapi itu konteks pendeta yang kita tahu memang teologi itu kan banyak sekali jenisnya. Maksud mereka baik, jangan mengundang pendeta yang berbeda dogma dan teologi dengan gereja kita. Itu kan sebenarnya bagus. Kenapa? Bagus, ya. Kalau ada masuk dogma yang baru, jemaat jadi bingung dan bisa tersesat. Ya. Loh, ya, betul. Kok pendeta kita ngajarnya kemarin ini pendeta undangan ngomongnya gini.
Nah, itu mungkin maksud mereka jangan mengundang. Tapi kalau dari konteks Raul, hanya pelayan yang guru sekolah minggu dan pelayanan lain dilarang juga begitu ya? Dilarang. Nah, makanya aku mau menanggapi soal pernyataan Abang tadi ya, yang masalah konteks pendeta. Saya rasa ya, kalau misalkan ada satu gereja yang misalkan tidak memperbolehkan pendeta lain untuk khotbah di gerejanya karena tidak sedogma, ya, saya rasa bahkan di dalam satu gereja itu kan ada banyak pendeta. Misalkan satu gereja A misalnya, ada banyak pendeta. Saya rasa yang banyak pendeta itu khotbahnya pun bisa beda-beda loh. Betul. Ya, bahkan yang satu alma mater, istilahnya satu lulusan sekolah teologi yang sama, dan bahkan satu sinode yang sama pun khotbahnya bisa beda, pemahamannya bisa beda. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah mereka istilahnya memisahkan itu berdasarkan hanya sebatas denominasi gitu. Jadi seakan-akan kalau dia bukan dari gereja konvensional, dia nggak bisa khotbah di gereja konvensional. Nah, itu kan kayak bersifat administratif gitu ya kan? Betul. Sedangkan kita juga harus mempertimbangkan faktor relasi juga. Iya. Karena nggak selamanya orang yang misalkan rekan hamba Tuhan yang yang pelayanan di gereja yang bukan konvensional itu doktrinnya beda, nggak selamanya beda. Gitu loh. Kadang-kala doktrinnya ada yang sama juga gitu. Jadi kita istilahnya jangan terbatas lah mengenai masalah pelayanan gitu loh. Iya. Karena saya yakin dan percaya karya Allah dalam pelayanan itu tidak terbatas, ya kan? Allah bisa memakai apa saja dan Allah juga bisa menyatakannya melalui apa saja. Apa ayat pegangan Raul soal pelayanan? Oke. Yang jadi ayat pegangan saya itu ada di Matius pasal yang ke-9 ayat 37. Ya memang ini satu ayat ya. Iya. Di sini dibilang, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Iya. Nah, jadi yang saya tangkap adalah begini, kita harus tahu bahwa yang namanya tuaian itu banyak, ya kan? Jadi tuaian istilahnya pelayanan itu luas gitu. Pelayanan bisa di mana saja. Dan pelayanan itu tidak harus terikat di mana gitu ya. Karena kita tahu bahwa di gereja itu memang adalah satu wadah tempat untuk melayani, ya kan? Gereja. Tetapi jangan sampai gereja itu membatasi pelayanan kita gitu. Ya kan? Selagi kita melayani dengan tujuan yang benar, dengan dogma yang benar, dan di tempat yang benar gitu. Betul. Ya, bahkan kan? Pendeta yang tetap saja, yang difasilitasi oleh satu denominasi itu masih boleh khotbah di gereja lain sebenarnya masih boleh. Masih boleh. Iya, betul. Masih jadi boleh. Bagi Raul, kalau pengkotakan atau pelarangan pelayanan tempat lain itu toksik tuh ya? Itu toksik, ya itu toksik menurut saya. Ya, oke. Dan itu banyak terjadi juga di rekan-rekan anak muda yang lain mungkin ya. Karena begini, kenapa saya bilang toksik? Karena mereka berpikir pelayanan itu hanya sebatas administratif. Itu kan yang jadi masalah ya kan. Jadi istilahnya kalau misalkan saya melayani di satu gereja, ya, padahal saya ini bukan pelayan, istilahnya bukan pelayan full, ya kan. Misalkan saya sebagai guru sekolah minggu, dan hidup saya yang membiayai hidup saya kan papa mama saya. Oke. Ya. Raul agak terjeda. Raul bisa dengar? Ya. Oke, lanjut. Jujur, ya saya memang menjalani kewajiban saya sebagai guru sekolah minggu di gereja asal saya. Saya menjalani itu, ya kan. Tetapi ketika saya melayani di tempat lain, mereka melarang. Mereka bilang, oh yang namanya pelayanan itu tidak boleh dualisme. Pelayanan itu harus totalitas, harus satu. Kalau dualisme, itu tidak akan tenang hatinya. Sebab Alkitab berkata, orang yang mendua hati tidak akan tenang hatinya. Padahal konteksnya kan beda. Jadi mereka bawa ayat Alkitab gitu kan. Konteksnya kan beda. Itu konteksnya bukan pelayanan. Gitu. Ya mungkin Raul itu anak kesayangan di tempat itu. Nah iya, justru itu yang namanya kesayangan jangan sampai jadi toksik kan. Oke. Seringkali
bahkan ketika kita sayang sama seseorang itu kita tuh cenderung posesif, itu kan yang salah kan? Setuju. Jadi Ya, toxic relationship gitu ya. Iya, contohnya nggak usah jauh-jauh lah, misalkan dalam hubungan relasi pacaran ya kan. Mau nggak sih kita punya pacar yang posesif? Ya. Apa-apa ditanya, ditelepon, kalau kita ini nggak boleh, ya itu kan gak enak banget ya. Gimana nanti kalau menikah ya kan makin posesif lagi. Kita justru posesif itu ya, keposesifan dalam pelayanan menurut saya itu merusak pekerjaan Tuhan secara keseluruhan. Itu yang saya pegang. Jadi ketika gereja yang menghalangi saya untuk melayani tempat lain, gereja itu membatasi pekerjaan Tuhan. Sebab pekerjaan Tuhan itu tidak hanya di dalam gereja kan, betul, tapi di mana saja. Sebab Injil itu bukan cuma dalam gereja, tapi di luar kita juga harus jadi terang gitu loh. Nah, mengenai problem saya, ya saya menjalani kewajiban saya sebagai guru sekolah minggu. Nah, kalaupun misalnya saya pernah dalam satu waktu ya saat itu pernah tidak ikut sermon misalnya, tidak bisa datang pelayanan. Nah, saya tidak bisa datang pelayanan karena ada sesuatu hal yang lain. Misalkan saya sibuk kuliah, saya ada tugas. Nah, tetapi mereka berpikir ketika saya tidak datang pelayanan, mereka berpikir saya pelayanan di gereja lain. Nah, itu jadi masalah kan? Maksudnya otak mereka itu langsung berpikir, oh Raul ini tidak datang ke tidak datang ke tempat pelayanannya karena dia melayani di gereja lain. Iya. Gitu katanya. Padahal kan enggak gitu loh. Ya, padahal kan saya potong gitu sedikit Raul. Kita nggak apa-apa, terbuka saja. Raul ini kan tadi saya katakan sebagai introduksi adalah guru sekolah minggu HKBP. Ya. Saya juga dulu dari lahir HKBP. Nah, saya juga pernah bahas di YouTube ini tentang bagaimana HKBP perkembangannya. Ada sebagian, ya kita tidak sebut semua, ya. Ada sebagian memang HKBP yang masih menerapkan seperti yang Raul rasakan, gitu. Jadi saya sharing juga kepada banyak hamba Tuhan itu, bahkan di HKBP tertentu anak muda itu masih tabu dianggap pelayanan, ya. Tetapi kalau sudah menjadi milik mereka, ya mereka merasa jangan diambil lah sama orang lain. Nah, yang seperti saya katakan tadi, seperti curi domba jemaat itu masih menjadi pikiran-pikiran yang beberapa sebagian gereja atau pendeta. Padahal kan bukan seperti itu konsepnya ya. Kita tahu juga HKBP sebagai denominasi terbesar, jemaat terbanyak, sudah mengalami perkembangan yang dinamis, gitu ya. Dan seperti yang Raul rasakan juga pasti dirasakan oleh banyak orang, tidak hanya di HKBP tapi juga di denominasi gereja lain. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Kita anggap keluh kesah Raul ini sama dengan keluh kesah anak muda pelayanan tempat lain. Yang dibatasi, yang dikotak-kotain, yang nggak boleh ke sana kemari karena alasannya dogma. Ini kan toksik tadi kita nganggapnya ya. Toksik. Bagaimana cara Raul untuk menghilangkan toksik itu? Apakah sudah ada kiat-kiatnya, pesan-pesan mungkin? Ini agak serem sih ya kalau bilang cara menghilangkan toksik. Saya pernah dengar satu istilah ya. Kalau nggak salah istilahnya begini, ini bukan istilah yang di Alkitab ya, tapi seluruh orang, kita tidak bisa apa istilahnya mengenai cibiran orang, misalnya kita tidak bisa menutup mulut orang, tapi kita bisa menutup telinga kita. Gitu kan. Supaya kita tidak terlalu memperdulikan perkataan orang. Jadi mengenai toksik yang dialami ya, yang terjadi, apa yang saya lakukan ya, saya berdiam saja gitu. Saya tidak mau berurusan dengan mereka, dan kalaupun mereka mempermasalahkan, saya tetap menyatakan kebenaran gitu. Ya kan? Saya tetap menyatakan kebenaran, dan saya tetap bersikeras untuk menjalani apa yang Tuhan perintahkan, menjalani pelayanan Tuhan gitu. Cuek tapi tetap pelayanan ya. Tetap pelayanan ya kan. Kalaupun mereka mempermasalahkan, bahkan ya paling parah ya, separah-parahnya mereka mungkin bakal istilahnya meng-RPP kan gitu. Apa itu RPP? Supaya yang menonton tahu sedikit. Ruhut Parmisangon. Bahasa Batak nih ya. Ya, hukum siasat gitu ya. Ya, hukum siasat gereja. Oke. Ya, separah-parahnya begitu. Kalau misalkan digituin ya, pasti saya
tidak akan tinggal diam gitu ya. Karena yang namanya hukum siasat gereja itu kan pasti tidak semudah itu gitu. Betul. Ya kan? Hukum siasat gereja itu kan berbicara soal moral ya. Iya. Saya rasa gini ya, kalau misalkan ada satu gereja ya, misalkan satu gereja di dalamnya ada hamba-hamba Tuhan, majelis yang istilahnya mengancam kita ya, ketika kita melayani di luar, terus kita diancam, oh kalau kamu gereja di tempat yang bukan HKBP atau kamu melayani di luar, kamu kena RPP. Saya rasa kalau diancam begitu, kita harus cari tahu dulu. Oke, ada nggak sih? Iya, ada nggak ya? Ada nggak sih di buku RPP mengenai larangan kalau misalkan kita gereja di tempat yang bukan gereja kita, itu bakal kena RPP? Ada nggak sih? Nah, benar. Ya kan? Tapi Raul belum cari tahu ya? Saya udah cari tahu. Ada? Saya udah cari tahu, dan tidak ada. Nggak ada ya? Tapi jadi, bahasa yang menjurus ke sana ada? Nggak juga? Nah, kalau bahasa yang menjurus ke sana itu justru adalah ada dibilang, tapi pakai bahasa Batak karena saya nggak begitu ngerti ya. Saya minta tolong rekan hamba Tuhan yang saya kenal, dan dia juga pendeta HKBP juga malah, dan dia yang pro dengan saya. Yang saya kenal dia bilang begini, HKBP tidak ada membahas kalau kita pelayanan di luar atau atau beribadah di luar yang bukan HKBP itu kena RPP, tidak ada. Tetapi HKBP ada di situ, di buku RPP-nya dibilang bahwa HKBP tidak mengakui tidak mengakui bidat bersekutu. Oh, oke. Ya, bidat ya, oke. Ya, bidat bersekutu. Kan itu harus dibahas doktrinnya baru dikatakan ya, bidat. Itu lebih, ya kan? Nggak gampang HKBP, ya. Tidak mengakui bidat bersekutu. Iya, betul. Nah, kalau mencari kesalahan saya tidak ada. Tidak ada gitu loh. Karena menurut saya ketika kita misalkan kita melayani, diundang pelayanan di tempat lain, itu bukan masalah loh sebenarnya. Iya. Karena kan nggak semua waktu 24 jam di hari Minggu kita pakai untuk melayani di gereja kita kan. Betul. Nggak mungkin kan 24 jam. Pasti kan kita ada waktu-waktu kosong yang dimana kita nggak ada pelayanan lagi. Nah, ketika saya menggunakan waktu kosong itu untuk melayani tempat lain, so what gitu loh. Iya. Salahnya di mana? Nggak salah kan? Yang penting Raul tidak melepaskan tanggung jawab kan begitu ya. Tidak melepaskan tanggung jawab. Iya, benar. Yang penting saya menjalani tanggung jawab saya tidak melepaskan tanggung jawab itu gitu. Betul. Saya menjalani kewajiban saya. Ini menjadi apa ya? Kayak ironi Raul ya. Karena cerita Raul ini dari salah satu gereja konvensional, gereja suku ya. Yang memang ada beberapa sebagian yang membatasi para pekerja tidak pelayanan di tempat lain. Tetapi tahukah di gereja lain misalnya, kalau kita mau ngambil contoh gereja karismatik Pentakosta, justru itu pelayanannya itu banyak sekali setiap hari Minggu di beda-beda gereja. Nah, jadi apakah memang ini masih perbedaan pemahaman antara konvensional dengan gereja karismatik Pentakosta? Ya itu seperti saya katakan, saya punya teman singer itu bisa di hari Minggu nyanyi di 3 gereja berbeda. Ya, 3 gereja. Dan dia fine. Kenapa? PK-nya jelas. Persembahan kasihnya jelas gitu ya. Itu yang tadi kita katakan di depan, motifnya juga salah ya. Motifnya salah. Nah, itu menjadi toksik, tetapi itu sudah menjadi realita. Anak muda itu kan potensinya banyak, besar, talentanya banyak. Tidak mungkin dikungkung oleh satu gereja. Kan seperti itu, Raul ya? Saya setuju banget. Nah, karena begini, kalau kita flashback ke mengenai dunia sekarang ya, dunia saat ini. Ini kita ngomongin pelayanan ya, setelah pelayanan baru ibadah. Nah, kalau dalam pelayanan itu kita flashback lah, kita berpikir kembali bahwa dunia ini kan semakin lama semakin berkembang. Teknologi semakin berkembang, ya kan? Dan justru kayak contoh lah, misalkan karena kita akhirnya teknologi berkembang, kita bisa berkomunikasi via sosial media gitu kan. Saya akhirnya bisa kenal dengan Bang Pendeta Harold kan. Betul. Itu salah satunya kan karena teknologi. Betul. Ya. Karena perkembangan teknologi, karena budaya, itu kan budaya juga. Karena perkembangan teknologi saya bisa kenal sama Bang Harold gitu kan. Bisa kenal dengan hamba-hamba Tuhan di berbagai gereja dan kita bisa belajar dari mereka.
Lalu ketika kita belajar dari mereka, kita berelasi dengan mereka, apakah, oh kau berelasi dengan mereka, kau kena RPP? Apa kayak gitu kan? Nggak bisa begitu kan? Betul, Karena betul. kita harus berpikir lebih kritis gitu loh. Jadi saya rasa gereja juga jangan berpegang kepada satu aturan gitu, satu Ya, aturan baku gitu ya. aturan baku ya kan, satu aturan baku yang dimana secara realitas juga tidak seperti itu gitu. Karena kan secara realitasnya yang terjadi dunia itu selalu berubah, ya kan? Dunia itu selalu berubah. Maka kita tetap menjalani aturan itu, kita tetap menjalani aturan-aturan gereja. Betul. Tetapi jangan sampai aturan gereja itu menghalangi pelayanan kita. Kita tetap menjalani aturan-aturan gereja, tetapi aturan itu jangan sampai menghalangi kita intinya. Mungkin yang dimaksud jangan pelayanan di beda dogma itu kalau dogmanya itu nggak mengakui Yesus Tuhan, itu kali, ya kan? Mungkin ya, kalau mungkin itu karena saya ketidaktahuan setuju, mereka. gitu Ya kan kalau ya. itu setuju ya kan. Masa kita pelayanan di gereja yang tidak mengakui Yesus Tuhan, kan begitu ya? Cuma ini kan kita masih satu dogma ya. Sebenarnya dogma itu kan doktrin utamanya dia. Yesus itu Allah, doktrin Tritunggal, ya kan? Alkitab ya. Sebenarnya selagi itu masih sehat, nggak ada masalah seharusnya. Nggak ada masalah seharusnya. Bahkan kalau misalkan bicara soal cara beribadah pun, itu kan lebih konteks budaya. Kan? Betul. Nah, tapi seringkali ada beberapa oknum yang menjadikan cara beribadah, tata ibadah itu sebagai satu istilahnya kebenaran mutlak. Oh, kalau misalkan ibadahnya angkat tangan atau tepuk tangan, ya kan itu tidak sesuai. Kalau yang ibadah di situ kena hukum siasat gereja. Kejam banget gitu. Gampang banget ya kan. Nah, ini bukti kekurangan ilmu. Saya rasa memang kurang terbuka ya. Kurang terbuka. Saya rasa memang kita sebagai pelayan ya, baik pelayan full time maupun yang non full time ya, saya rasa kita juga perlu belajar. Ya, kita memang harus mematuhi aturan yang ada. Iya, kita mematuhi aturan gereja. Tetapi kita juga harus melihat realitas dunia bahwa yang namanya dunia itu kan berkembang. Betul. Jadi caranya bagaimana? Ya kita kontekstualisasi. Kita tetap menjalani aturan kita dalam berjemaat, dalam bergereja, tetapi jangan sampai aturan itu membatasi pelayanan kita. Jangan sampai aturan itu membatasi dunia yang berubah gitu. Kita harus dinamis ya kan, namanya pelayanan kan harus dinamis kan. Nah, tapi salah satu Raul, bentuk sorry saya potong Raul. Kita ini memang ada juga terbentuk dari lahir karena kita orang tua kita gereja ini, kita terbentuk juga dari lahir gereja ini. Ada juga kok anak-anak muda yang cinta sama denominasinya ada. Yang dia tidak mau juga pelayanan tempat lain ada. Cuma itu mungkin dengan pemikiran dia yang sangat terbatas begitu ya. Terbatas. Nah, saya lihat kan Raul ini terbuka orangnya ya, yang menerima pelayanan di mana dan memanfaatkan talenta yang diberi Tuhan. Nah, misalnya kan di tempat pelayanan lain Raul ini main musik ya. Main musik. Di AKBP tadi guru sekolah minggu begitu ya. Nah, bentar saya lagi pemandu lagu di tempat lain biasanya. Singer. Oh, singer. Ya. Dan mungkin bentar lagi Raul bisa khotbah juga kan begitu ya. Wah, amin. Jadi itulah justru yang tadi ayat yang kita renungkan tadi apa? Tuayan memang banyak, ya kan? Pekerja sedikit. Jadi kata Tuhan Yesus itu, ayo harus sudah giat ini, karena sudah sangat banyak yang belum dituai kan begitu ya. Di tempat-tempat yang kita harus sebenarnya ditempatkan Tuhan untuk memberitakan firman atau pelayanan begitu. Ya. Walaupun tadi kalau kita ngomongnya secara toksik, ya banyak anak muda itu belum sepenuhnya sih pelayanan Raul. Ya saya kan ngomong sebagai konteks gembala jemaat ya. Banyak yang enggak juga serius sih, main-main memang. Ya. Biarpun di satu gereja ya. Betul. Biarpun istilahnya wah ini anak baik, ini anak setia, tidak kabur-kabur gitu. Betul. Tapi kan belum tentu dia melayaninya tulus. Iya, bisa jadi pacarannya beda agama lah. Nah, itu kan atau di luar mungkin hidupnya nggak benar. Iya. Jadi jemaat yang melihat akan mencibir, lah ini pelayanan di mimbar kok pacarnya beda agama begitu kan ya. Atau nanti akhirnya ketahuan MBA, married by accident begitu. Itu banyak sekali loh terjadi, banyak sekali terjadi. Jadi pesan kita di konten kita kali ini sebenarnya mengajak setiap
pelayan Tuhan, terkhusus gereja, untuk introspeksi masing-masing dan saling membangun, begitu ya. Bukan setuju. saling menjatuhkan, gitu ya Raul ya. Saling membangun. Dan juga tambahan sedikit ya, Bang. Mengenai tuayan banyak, pekerja sedikit, ya kan. Jadi kalau mengenai tuayan itu jangan kita batasi tuayan itu hanya di satu institusi gereja, di satu sinode gereja. Karena di Alkitab tuayan itu kan tidak bersifat, maksudnya tuayan yang di ayat ini, yang di Alkitab ini kan tidak bersifat satu organisasi kan. Betul. Di dalam konteksnya kan. Jadi ya memang kita harus tahu memang organisasi itu perlu, organisasi gereja perlu, aturan gereja perlu, tata gereja itu perlu supaya kita tertib. Tetapi jangan sampai ketertiban itu, aturan itu membatasi karya Allah dalam menyatakan pelayanan kepada umatnya gitu. Betul. Jangan sampai itu membatasi. Nah, justru ini yang jadi masalah gitu loh. Tapi sedikit juga tambahan ya Bang, saya mau menambahin dikit mengenai tadi kan pelayanan, sekarang soal ibadah. Nah, sempat disinggung kalau beribadah di gereja yang bukan HKBP bakal kena RPP. Ada juga tuh poinnya memang. Nah, saya tanya ketika itu mengalami itu, ada nggak buktinya di buku RPP kalau misalkan kita beribadah di gereja yang bukan HKBP bakal kena RPP? Nah, malah saya disuruh, ya udah coba kamu cari gitu kan. Saya suruh gitu. Ternyata pas dicari emang nggak ada. Nggak ada juga. Ya kan? Nah makanya begini, ya kalau misalkan kita flashback kembali ke pandemi ya, pandemi COVID-19. Kan kita ibadah di rumah aja kan. Ibadah kita by online. Saya rasa ya kan, kita itu pasti nggak selamanya saat itu ya, saat pandemi kita pasti nggak melulu ibadah di gereja asal kita kan. Kalau by online. Pasti kita ada pengen ibadah tempat lain. Kayak contoh, saya punya satu rekan saya ini pelayanan di GKI, ya satu rekan pelayanan di GKI, dan dia sempat bilang bahwa semenjak pandemi itu secara statistik kan dihitung ada loh ternyata lebih dari 30% kalau nggak salah ya, seingat saya kalau nggak salah itu ada jemaat yang bukan GKI ibadah di ibadah online gitu. Yang bukan jemaat GKI tapi dia jemaat gereja lain. Nah, itu membuktikan bahwa dunia itu sudah terbuka gitu. Betul. Jadi kita jangan sampai menjalani pelayanan itu dengan prinsip yang istilahnya kolonial gitu ya. Ya semangat kolonialisme itu kayaknya kurang pas sih. Tapi Raul nyamannya yang hening atau tepuk tangan? Jujur ya, saya memang ini saya cerita jujur. Saya bersyukur kalau dalam hidup saya tuh perjalanan spiritualitas saya memang ya cukup dinamis ya. Karena saya tuh nggak dari kecil di HKBP, tidak. Saya tuh dulu waktu saya kecil, karena mungkin gereja HKBP saat saya kecil mungkin belum banyak. Saya tuh dulu waktu kecil, waktu sekolah minggu, saya ibadah di GPDI. Pentakosta ya. GPDI, iya. Terus setelah itu SD, saya sempat dibawa ke gereja Kemah Injil sama orang tua. Nah, terus setelah itu saya pindah rumah. Pas saya remaja SMP, saya ibadah di GBI dan saya sempat jadi apa istilahnya pengurus youth di GBI. Nah, terus habis itu ya ketika saya udah mulai SMA kan, papa saya bilang ya kan, kamu harus CD ya, ya berarti kita nanti pindah ke KBP gitu. Ya udah oke, saya siap lah gitu. Ya udah saya CD. Jadi mengenai hal itu ya, saya sudah mengalami gitu ya, apalagi ibadah-ibadah gitu. Jadi saya sudah merasakan ibadah-ibadah baik dari yang konvensional maupun non konvensional, baik yang ibadah tepuk tangan maupun yang hening. Nah, kalau dalam pemahaman saya, dalam diri saya tuh kalau mau ibadah yang hening, mau ibadah yang tepuk tangan, bagi saya, kalau saya pribadi ya, bagi saya itu sama aja gitu. Karena yang terpenting bukan caranya tapi hati. Betul. Ya, walaupun memang
Di dalam liturgika ya, itu ada salah satu pembelajaran juga. Sebenarnya ada aspek-aspek yang harus kita pahami dalam ibadah. Iya, ya kan itu teologinya kata basis, anabasis begitu kan ya. Terus kita harus tahu juga lagu-lagu yang harus disesuaikan dengan tema khotbah minggu itu. Iya, begitu. betul. Nah, itu sebenarnya pembelajaran yang penting, tetapi apa ya? Ada banyak gereja yang menganggap itu nggak esensial, sehingga banyak gereja yang santai saja, yang ngalir saja, nyanyinya juga nggak sesuai dengan tema khotbah, begitu kan ya. Ya jemaat kan awam ya, mereka kan nggak tahu tuh apa liturgika, bagaimana pembelajarannya. Ya memang seperti saya katakan, di mana engkau bertumbuh, ya seharusnya disitulah gerejamu, seperti itu, begitu ya lihat. Iya, karena yang namanya pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, itu tidak bisa kita ukur berdasarkan cara beribadah. Betul. Itu yang saya pegang. Yang namanya pertumbuhan rohani itu, kita tidak bisa mengukur pertumbuhan rohani seseorang. Karena iman itu tidak bisa diukur. Yang tahu hanya Tuhan gitu. Dan Tuhan bisa memakai apa saja, dan Tuhan bisa berkarya lewat apa saja gitu. Masa iya sih kalau ada orang yang ibadah di gereja yang hening, dia imannya lebih tinggi, lebih besar dibanding orang yang ibadahnya di tepuk tangan. Nah, kan nggak bisa begitu kan? Itu ukurannya apa gitu. Dan HKBP sudah mengalami reformasi di bagian itu ya. Sudah ada beberapa HKBP gereja sore dengan full band yang tepuk tangan. Betul ya? Ya, kalau yang saya lihat ada. Kenapa? Karena mungkin faktor perkembangan ya. Faktor geografis juga ngaruh sebenarnya. Contoh kalau kita lihat gereja-gereja di HKBP yang di kota-kota, memang mereka full band ya. Karena apa ya? Karena mereka juga secara keuangan juga betul. Aman gitu kan. Akhirnya mereka bisa beli alat musik. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat gereja-gereja HKBP yang di kampung-kampung sana ya, mungkin masih seperti dulu karena memang keterbatasan ya. Ya, artinya kan tidak bisa salahkan itu. Mereka juga sudah terbuka dengan hal ibadah yang seperti itu, kan begitu. Mereka juga sudah terbuka. Betul. Ketika mereka terbuka, lalu kenapa pelayanan kita ditutup-tutupi, dibatas-batasi? Buktinya salah satunya udah terbuka kok. Ya kan? Jadi pembatasan pelayanan itu adalah salah satu toksik dalam ministry, begitu ya. Nah, saya jadi teringat nih Raul ya, di dalam diskusi kita ini, salah satu cerita yang kita bisa anggap sebagai toksik adalah kehadiran Yudas dalam murid Yesus ya. Dari 12 rasul, ada satu rasul. Saya bukan bicara soal pengkhianatannya, tetapi bagaimana Alkitab juga menjelaskan dia orang yang mata duitan, begitu ya. Mata duitan, karena dia bendahara kan? Dia bendahara dan mata duitan. Dan sosok Yudas ini, dalam hal keuangan gereja ini menjamur di mana-mana. Nah ya, tadi kita sudah bicara sedikit kasus tentang pembatasan pelayanan, terus ada motivasi pelayanan yang salah sebagai toksik. Keuangan juga itu toksik terbesar dalam gereja. Gitu, waduh, ya. Ini adalah masalah yang kita nggak bisa menutup mata. Saya nggak akan bilang salah satu gereja karena kayaknya hampir semua denominasi pernah merasakan masalah ini. Gitu, pasti. Ya? Soal keuangan. Nah ini kan Alkitab jelas sudah memberikan satu gambaran bahwa betapa berbahayanya toxic ministry. Kenapa? Nggak kelihatan soalnya. Tetapi sudah menjamur dan merusak gereja itu secara pelan-pelan. Begitu ya? Nah, Raul di dalam pelayanannya merasakan nggak pengerusakan itu dari dalam sebenarnya, bukan dari luar? Saya jujur merasakan itu. Tetapi kalau mengenai soal keuangan, saya belum lihat. Saya nggak ada kasus itu ya. Ya, kalau soal keuangan, saya nggak ada kasus. Saya nggak bisa bilang itu karena keuangan ya kan, karena saya nggak tahu. Tetapi kalau pengerusakan itu ada karena mereka memakai prinsip dalam pelayanan itu senioritas. Itu dia. Ya kan. Nah, Tuan bahkan dan sempat hamba, dari mulut ya. Iya. Bahkan salah satu dari mulut yang keluar oleh salah satu majelis pernah berkata bahwa senioritas itu perlu supaya yang junior bisa belajar dari yang senior gitu. Ya saya pikir ya benar lah ya, memang perlu ya kan. Tetapi jangan samakan senioritas di gereja dengan di luar gitu loh.
Jangan sampai kita memakai prinsip senioritas di luar lalu masuk ke dalam gereja. Betul. Ya kan? Karena di dalam gereja itu adanya senioritas supaya belajar kan. Kita yang junior tuh belajar dari yang senior. Tapi belajarnya belajar hal yang baik, bukan hal yang buruk. Ya. Itu yang harus kita pegang, dan juga jangan sampai senioritas itu yang menguasai pelayanan gereja. Gitu. Yang namanya pelayanan itu tetap sama gitu. Tidak ada istilah junior atau senior. Tetapi kalau istilah sekedar menghormati yang lebih dulu atau yang lebih tua, ya itu nggak masalah ya, dan itu harus gitu kan. Tapi kalau menguasai pelayanan seakan-akan yang senior ini berkuasa dan segala perintah senior itu harus dituruti oleh yang junior, nah itu toksik. Jangan sampai itu terjadi. Mungkin Raul bisa sharing yang soal pembelajaran yang Raul dapat soal apa? Kita ini harus sebenarnya filia, tidak ada tuan dan hamba ya. Oke, ya saya bersyukur ya kalau dalam kehidupan ini ya banyak pergumulan iman yang saya alami, pergumulan spiritualitas ya. Salah satunya dalam pelayanan saya belajar mengenai kasih filia ya. Kasih filia itu yang saya tahu kan, saya nggak banyak tahu ya, tapi saya sempat membaca sekilas mengenai kasih filia. Namun saya itu lebih merasakan kasih filia itu. Saya lebih merefleksikan kasih filia itu. Jadi kasih filia itu kan istilahnya adalah kasih yang menyahabati. Yang menyahabati, yang merengkuh gitu ya. Jadi tidak ada tuan dan hamba. Karena kalau di Alkitab kita melihat ya, Tuhan kita Yesus Kristus, dia yang adalah Tuhan, dia turun ke dunia untuk menebus dosa kita, untuk disalib. Dia menjadi yang tidak terhormat. Kan kalau disalib itu kan istilahnya penghinaan. Pada saat itu, ketika disalib itu kan tidak terhormat. Apalagi telanjang gitu kan, disalib tidak terhormat. Nah, tetapi Tuhan kita mau seperti itu gitu. Nah, beda dengan senioritas. Apa iya yang namanya senioritas mau turun ke dunia untuk disalib menjadi seperti yang lebih rendah daripada yang juniornya? Kan nggak mungkin konsepnya begitu. Nah, dari situ saya belajar bahwa Tuhan Yesus yang saya percayai adalah Tuhan yang mengerti kondisi saya, Tuhan yang istilahnya merengkuh saya, dan ketika saya mengalami pergumulan dalam pelayanan, Tuhan menghibur saya. Tuhan tidak tinggal diam gitu loh. Tuhan menghibur saya, dan Tuhan pasti menyediakan solusi gitu loh mengenai hal ini. Dan saya pegang hidup saya ya, prinsip yang saya pegang, bahwa saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya, ya kan. Tuhan ketika Tuhan memanggil saya untuk melayani di mana, Tuhan yang menjamin itu, gitu. Makanya kan saya dengar salah satu hamba Tuhan pernah khotbah, ya kalau Tuhan panggil, Tuhan pasti cukupkan. Ya. Kalau Tuhan panggil untuk pelayanan, Tuhan pasti beri jaminan. Jadi ketika ada orang yang mungkin mengadu dombakan saya, atau menjelek-jelekan saya, atau mungkin ingin mempermasalahkan saya karena saya pelayanan di luar, saya pegang satu. Tuhan adalah jaminan hidup saya. Mantap. Gitu. Raul, by the way, udah berapa tahun jadi guru sekolah minggu? Kalau mulai pelayanannya ya, kalau nggak salah saya mulai pelayanan udah 1,5 tahun. 1 tahun setengah lebih. Memang panggilan atau tapi bagaimana? Oke, ini jujur ya. Iya. Jadi karena sulit loh, jadi guru sekolah minggu itu sulit. Sulit banget. Saya sulit. Awalnya begini. Ada satu guru sekolah minggu yang senior itu menghubungi saya. Ya. Jadi saya tuh memang cukup dikenal di kalangan jemaat saya di tempat saya bergereja, karena saya tuh waktu belajar CD, saya orang yang memang rajin. Saya orang yang rajin, dan bahkan ketika pengumuman ini Malua ya kan, lulus CD, itu ada tuh yang berprestasi, yang juara 1, juara 2, juara 3. Nah, saya juara gitu loh istilahnya. Nah, mungkin dari situ jemaat-jemaat mengenal saya. Apalagi saya juga aktif di
pemuda ya kan di situ. Nah, saya aktif di pemuda di bagian musik ya kan. Ternyata ada satu guru sekolah minggu senior yang menghubungi saya minta tolong untuk pelayanan musik. Ya, musik di sekolah minggu karena nggak ada yang ngiringin dan juga tenaga pelayan sekolah minggu kurang di situ. Nah, ini yang jadi pergumulan gereja saya saat itu, memang tenaga pelayan sekolah minggu kurang. Dan akhirnya, oke, Inang, saya mau dan saya main musik di situ. Nah, tapi ketika saya main musik, akhirnya ya mengalir lah itu kan. Setelah itu mengalir pelayanan itu, akhirnya gak lama kemudian saya disuruh khotbah. Bawa khotbah sekolah minggu, ngajar sekolah minggu, terus berkembang ya akhirnya saya ya jadi full gitu di situ. Khotbah iya, terus main musik iya gitu kan. Istilahnya begitu sih. Awalnya dari situ sih, Bang. Tapi berarti memang kayaknya panggilannya musik ya? Nyanyi ya? Ya, Raul? Raul bisa dengar? Masih sorry. Oh, ya. Yuk kita lanjut. Berarti sebenarnya kalau Raul merasa panggilan dari Tuhan yang utama itu di musik ya, nyanyi. Gimana? Kalau panggilannya yang Raul rasakan, sebenarnya itu pemusik ya, bukan guru sekolah minggu. Awalnya memang saya diminta tolong untuk main musik, untuk pelayanan di musik ya kan. Tapi sebelum dari itu, sebelum saya dihubungi oleh guru sekolah minggu yang senior, saya memang sudah sempat istilahnya kayak menghayal gitu, menghayal sekilas, wah kayaknya saya nih pengen lah jadi guru sekolah minggu, ngajar gitu kan. Nah, sempat ngayal-ngayal begitu sih, menghayal aja. Tapi ya awalnya memang mulainya dari musik sih. Musik, terus karena bawaan dari hayalan sebelumnya, ya akhirnya terjadilah itu gitu loh istilahnya. Saya akhirnya ngajar sekolah minggu. Begitu sih. Oke, mantap. Kita tiba di bagian akhir, Raul. Ya, menarik perbincangan kita. Tetapi yang sudah kita bahas, bagaimana kita tidak menutup mata bahwa di tubuh gereja banyak sekali terjadi toksik sebenarnya. Dan kita ini ngomong dari sudut pandang bahkan pelayan langsung ya. Raul itu guru sekolah minggu, Raul itu juga main musik di gereja, saya ini pendeta. Jadi kita bukan menganggap ini tabu, tetapi ini menjadi bahan perbincangan untuk introspeksi diri kita masing-masing. Saya juga sebagai pendeta harus tidak boleh toksik begitu ya. Tetapi juga anak muda yang pelayanan jangan toksik kan begitu ya. Karena banyak sekali anak muda pelayanan itu motivasinya salah begitu. Baik, Raul, kira-kira ada pesan terakhir untuk pelayan-pelayan, anak-anak muda dan gereja? Oke, pesan ya. Baik. Pesan dari saya mengenai pelayanan ya. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, jalani panggilan itu. Jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah takut dicibir orang, jangan pernah takut karena nanti tidak dicukupi kebutuhannya misalnya. Kita harus melangkah karena ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan, Tuhan pasti mencukupkan kita. Amin. Tuhan adalah jaminan kita. Nah, dan juga mengenai toxic ministry yang mungkin teman-teman alami, ya kan. Jikalau itu terjadi, ya sebaiknya kita memberitahu yang benar terhadap mereka. Tapi kalaupun mereka nggak dengar, sebaiknya kita menjauh gitu, supaya kita tidak ikut-ikutan toksik. Dan juga ketika teman-teman yang melayani diundang pelayanan di luar, ya kan, melayanilah ya selagi tempat yang kita layani itu di luar sana itu doktrinnya benar, ya ajarannya juga benar, ya melayanilah di situ ya kan. Jangan pernah takut gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang mempermasalahkan, kita memang sebagai pelayan ya, kita juga perlulah mematuhi tata atau aturan-aturan gereja, tetapi jangan sampai itu menghalangi pelayanan kita. Karena namanya pelayanan itu tidak hanya sebatas
denominasi, tidak hanya sebatas aturan gereja, tidak hanya sebatas tata gereja, tetapi yang namanya pelayanan itu luas, pelayanan itu terbuka. Seperti Allah kita yang terbuka kepada kita umatnya. Nah, dan juga satu yang saya pegang adalah Yesus Kristus itu adalah keterbukaan Allah kepada manusia. Betul. Maka Yesus Kristus datang untuk melayani kita, itu menunjukkan keterbukaannya Allah kepada kita. Maka ketika kita melayani, kita harus siap terbuka bagi siapa saja, supaya kasih Allah, Injil boleh diberitakan, boleh dinyatakan. Itu aja. Mantap, mantap. Luar biasa, Raul ya. Saya juga ingin memberi pesan bahwa gumulilah panggilan kita dalam pelayanan. Ya. Kenapa perlu pergumulan? Supaya jangan jadi asal pelayanan. Ya, banyak anak muda ini nggak bergumul, tiba-tiba langsung pelayanan, begitu ya. Nggak tahu panggilannya apa, tiba-tiba pelayanan itu jangan sampai terjadi. Kenapa? Ini akan menghasilkan sesuatu yang buruk, ya, citra yang buruk kalau sampai engkau setengah jalan. Itu yang tadi saya katakan, banyak toksik di dalam, tiba-tiba ada permusuhan di dalam pelayanan, tiba-tiba ada citra buruk soal pribadi dan keluarga. Akhirnya malu sendiri, keluar gereja, pindah gereja. Nah, itu kan jadinya asal pelayanan. Makanya kita harus menggumulkan pelayanan kita, dan pastinya setiap orang percaya harus melayani, karena kita sudah terlebih dahulu dilayani. Oke, Raul, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak. Kiranya diundang. Konten kita kali ini memberkati banyak pelayan Tuhan ya. Dan kiranya mengintrospeksi setiap gereja dan pendetanya. Baik, kita akan bertemu lagi dalam program kita lainnya. Nantikan di Hanya Alkitab, channel yang berisi banyak bincang-bincang, doktrin, dan juga pemahaman Alkitab lebih dalamnya. Sampai ketemu. Shalom. Shalom. Tuhan berkati.